Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Agnes Leskona, nama panggil saya Echa, NIM saya 2024-48060, prodi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Patimura, dengan mata kuliah Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi. Selamat menyaksikan. Nah, ini merupakan contoh untuk bagaimana kita dapat menghadapi ekologi di lingkungan sekitar kita. Contohnya, kita harus membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Baik Ibu dan teman-teman, kita bisa melihat video yang ada di samping. Video ini menggambarkan bahwa manusia tidak peduli terhadap lingkungannya. Mereka bisa membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah pada tempatnya, tetapi mereka menghamburkannya di luar tempat sampah. Dan tidak menjaga alam atau tidak menjaga lingkungan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip. Ekologi memiliki pandangan khusus tentang pengelolaan sampah yang mencerminkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Yang pertama, pengurangan dan daur ulang. Yang kedua, pembuangan yang aman. Yang ketiga, pemanfaatan kembali. Yang keempat, edukasi atau kesadaran. Yang kelima, kepatuhan terhadap hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, ekologi bertujuan untuk menciptakan. Yang berikut adalah solusi yang berkaitan dengan ekologi mengenai sampah dapat mencakup berbagai pendekatan untuk mengurangi dampak lingkungan dari sampah. Beberapa solusi yang mungkin termasuk: yang pertama, pengurangan sampah. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan melalui praktik seperti daur ulang, penggunaan kembali barang, dan dapat mengulangi penggunaan bahan yang tidak dapat didaur ulang. Yang kedua, daur ulang. Meningkatkan program daur ulang untuk memproses kembali bahan yang biasanya dianggap sebagai sampah seperti plastik, kertas, dan logam. Yang ketiga, pengelolaan sampah berkelanjutan. Mengembangkan metode pengelolaan sampah yang berkelanjutan termasuk pembuangan yang aman dan efisien, serta penggunaan teknologi baru untuk mengelola sampah. Yang keempat, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan memberikan pendidikan tentang cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah. Yang kelima, inovasi teknologi. Menggunakan teknologi canggih seperti robotika untuk membantu mengumpulkan dan mengelola sampah dengan lebih efisien. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendorong pengurangan sampah dan pengelolaan yang lebih baik. Yang ketujuh, manfaat sampah. Mencari cara untuk memanfaatkan sampah seperti sumber daya, misalnya dengan mengubahnya menjadi energi atau bahan baku untuk produk baru. Selanjutnya, dampak lingkungan dari pengelolaan sampah. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Sampah tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara. Bahan kimia berbahaya dari sampah seperti plastik dan bahan beracun dapat merusak ekosistem lokal. Yang kedua, penggunaan lahan. Pengelolaan sampah yang tidak efisien dapat mengakibatkan penggunaan lahan yang berlebihan. Tempat pembuangan akhir atau TPA. Hal ini dapat mengurangi lahan yang tersedia untuk kegiatan lain seperti pertanian dan konversi alam. Yang ketiga, emisi gas rumah kaca.
Pembusukan sampah organik di TPA dapat menghasilkan metana, sebuah gas rumah kaca yang berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim. Yang keempat, dampak kesehatan. TPA yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber polusi udara dan air, berbahaya bagi kesehatan manusia, menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit kulit. Yang kelima, keragaman hayati. Sampah yang tersebar di lingkungan dapat mengganggu habitat alami yang mengancam keanekaragaman hayati, hewan dan tumbuhan dapat terluka atau mati akibat sampah yang terbuang sembarangan. Yang keenam, ekonomi dan sosial. Pengelolaan sampah yang buruk juga memiliki dampak ekonomi dan sosial seperti biaya tambahan untuk biaya pengobatan penyakit yang disebabkan oleh polusi, dan pengurangan produktivitas akibat kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi dampak-dampak ini, pendekatan ekotologis menekankan bahwa pentingnya pengurangan sampah daur ulang, pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan pendidikan masyarakat tentang praktik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya mengurangi dampak negatif sampah, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Sampah dapat bervariasi, tetapi umumnya mencerminkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab moral untuk menjaga ciptaan Tuhan. Beberapa pandangan yang mungkin termaksud. Yang pertama, kepedulian lingkungan. Banyak mahasiswa yang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif sampah. Mereka mungkin terlibat dalam kampanye daur ulang dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang kedua, tanggung jawab moral. Pengelolaan sampah yang baik dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab moral untuk merawat ciptaan Tuhan. Ini mencakup upaya untuk mengurangi limbah dan memastikan bahwa sampah dikelola dengan cara yang tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Mahasiswa sering kali terlibat dalam pendidikan dan kesadaran. Tentu isu-isu lingkungan termasuk pengelolaan sampah. Mereka mungkin mengadakan diskusi kelompok atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengurangan sampah. Yang keempat, kerja komunitas. Banyak mahasiswa yang bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengembangkan program pengelolaan sampah yang efektif. Ini bisa mencakup kegiatan seperti pengumpulan sampah daur ulang, composting, dan edukasi masyarakat tentang cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah. Yang kelima, penggunaan ulang dan daur ulang. Prinsip-prinsip Kristen tentang penggunaan ulang dan daur ulang barang-barang dapat Selanjutnya, tentang kesimpulan dari ekotologi. Jadi, ekotologi adalah studi tentang hubungan antara agama dan lingkungan. Ini mencakup bagaimana keyakinan agama yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi dengan alam, serta peran agama dalam pelestarian lingkungan. Beberapa poin utama dalam ekotologi meliputi pandangan agama terhadap keseimbangan alam, etika dan lingkungan dari perspektif agama, dan konflik serta keselarasan antara praktik keagamaan dan kebutuhan lingkungan. Secara keseluruhan, ekotologi menunjukkan bahwa agama dapat memainkan peran penting dalam menjaga dan melindungi lingkungan. Baik Ibu dan teman-teman, kita masuk yang berikut tentang pandangan Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam ciptaan Allah. Berikut ini beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan ekologi. Yang pertama, Kejadian 21 ayat 15. Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara dan mengusahakan bumi. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 26-28. Tuhan memerintahkan manusia untuk mengelola ciptaan dengan cara tertentu. Yang ketiga, Imamat 25 ayat 2-4. Alkitab menunjukkan tugas dan tanggung jawab manusia terkait pengelolaan tanah.